Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yan Xiaotang mengabaikan pedang panjang di tenggorokannya, hanya menatap Subayi di kandang besi dengan rasa ingin tahu, dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar menakjubkan, ini bukan obsesi, lebih baik untuk mengatakan bahwa itu nyata sekarang. Dia, Nangong Xier mengangkat pedang dengan lembut, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Namanya Yan Xiaotang. Dia dulu dipanggil Tang Xiaoyan, dan dia adalah salah satu murid Tang Sekte yang paling menonjol. Di Hui Sengmen, saya telah merawat banyak orang dari Tangmen yang mendapat masalah. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Nangong Xier mengangkat kepalanya, dan melihat seorang pria berpakaian emas berjalan ke arah mereka perlahan. Mo Wen, Nangong Xier berkata dengan marah, apa niatmu? Nona Nangong, pemilik kota tidak memiliki niat jahat. Zhao Xiaqiu berjalan di samping Mo Wen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nangong Xier mengangkat pedang ke Zhao Xiaqiu lagi. Adik laki-laki saya dan saya memilih untuk mempercayai Anda, tetapi Anda sebenarnya menipu kami. Zhao Xiaqiu menggelengkan kepalanya. Nona Nangong salah paham. Saya salah paham, Anda hantu. Zhao Xiaqiu mengayunkan pedang. Zhao Xiaqiu sedikit mengernyit, mengangguk dan menyapu energi pedang. Nangong Xier segera mundur ke tepi sangkar besi. Menghadap sangkar besi adalah pedang. Tapi hanya setelah mendengar suara dentang, hanya ada tanda putih yang tersisa di sangkar besi. Pedang cinta juga merupakan salah satu pedang aneh di dunia, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan pada sangkar besi. Sangkar ini terbuat dari besi hitam. Harganya banyak emas, bagaimana bisa dihancurkan dengan pukulan dan pedang? Mo Wen berkata sambil tersenyum, berjalan perlahan ke sisi Nangong Xier. Nona Nangong, jangan tidak sabar. Dengan ledakan, Subayi meninju sangkar, dan batang besi yang terbuat dari besi hitam menonjol keluar. Mo Wen tertegun sejenak, menatap batang besi, dan menghela nafas. Dalam hal kekuatan, aku tidak sebagus dia sekarang. Minum. Subayi menggonggong pada Mo Wen. Omong-omong, Nona Nangong mungkin tidak mempercayainya. Saya juga telah melihat orang-orang yang sangat terobsesi dengan Su Gongzi sekarang, dan mereka hampir mati di tangan mereka. Mo Wen menepuk pagar besi, itulah hidupku. Hari-hari mimpi buruk. Nangong Xier menunjuk Mo Wen dengan pedangnya terangkat. Apa hubungan orang-orang itu dengan Subayi? Mereka semua berlatih seni bela diri yang sama. Jawab Mo Wen. Kitab Dewa. Nangong Xier bertanya dengan bingung. Ya, buku abadi. Mo Wen mengangguk. Karena buku abadi dipraktikkan, itu akan berubah menjadi orang yang bukan hantu atau hantu. Jadi mengapa semua sekte sangat menginginkannya? Nangong Xier mengerutkan kening. Karena mereka berempat, mereka adalah pemimpin orang-orang ini. Orang-orang itu mengenakan pakaian putih. Mereka berjalan di atas awan dan kabut. Wajah mereka setampan batu giok. Suara mereka sejernih bulan. Kebijaksanaan mereka jauh melampaui orang biasa. Mereka berbicara dengan baik, dan mereka mengaku telah hidup 200 tahun. Yusui, kata Mo Wen perlahan. Maksudmu, peri? Nangong Xier berpikir sejenak dan menjawab. Mo Wen melihat sekeliling sangkar besi dan memandang Subayi, yang menyeringai, dan perlahan mondar-mandir. Saat itu, di pantai Laut Cina Selatan, di antara awan dan kabut, sebuah pulau yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul. Dikelilingi oleh burung-burung, seperti negeri dongeng. Awalnya orang mengira itu hanya fata morgana, tetapi pulau itu semakin dekat, dan akhirnya suatu hari, pulau itu berada di pantai. Orang-orang yang saya sebutkan turun dari sana, jubah putih seperti salju, wajah seperti bulan yang cerah, seperti yang abadi dalam lukisan. Orang-orang di pantai Laut Cina Selatan berpikir bahwa yang abadi akan datang, dan mereka berlutut satu demi satu. Orang-orang itu menyebut diri mereka pengunjung dari Yingzhou. Yingzhou, salah satu dari 5 gunung abadi yang legendaris. Tanya Nangong Xier. Ya, tetapi para dewa mengatakan bahwa para pembudidaya bersedia untuk mempercayainya. Tetapi bagaimana kami orang-orang di sungai dan danau dapat mempercayainya? Ketika kami mendengar desas-desus ini,
Kami hanya dapat berpikir bahwa beberapa penipu di Laut Cina Selatan telah membuat beberapa penutup mata di pantai Laut Cina Selatan. Karena pantai Laut Cina Selatan sedikit melebar, kami menyadari ada sesuatu yang salah. Para makhluk abadi yang legendaris seharusnya mengasihani dunia, tetapi para pengunjung Yingzhou ini tampak mulia dan mulia. Tetapi sebenarnya mereka berdarah dingin dan kejam, dan mereka yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh. Suhan adalah orang pertama yang menyadari bahwa pengunjung Yingzhou ini menakutkan. Dia diam-diam memanggil master elit dari berbagai faksi dan pergi ke pantai Laut Cina Selatan. Aliansi Weilong. Nangong Xier sudah meneteskan keringat dingin di belakangnya. Rasanya seperti Mo Wen meremehkan dan mengatakan pada dirinya sendiri kebenaran yang mengerikan. Itu adalah aliansi Weilong, tetapi itu berbeda dari apa yang dikatakan sekarang. Aliansi pada waktu itu sangat rahasia. Pertama, itu karena melibatkan hantu dan dewa, dan takut menyebabkan kekacauan di dunia. Kedua, itu takut menakut-nakuti ular. Ini jauh lebih menakutkan daripada yang saya bayangkan, kecuali Suhan, nomor 1 di dunia, dan penguasa kota tua Jimo. Pedang abadi, tidak satu pun dari kita adalah lawan dari mereka berempat, abadi. Dan aku bahkan bukan lawan dari monster-monster yang kehilangan akal sehat itu. Mo Wen menunjuk Subai. Ada lusinan monster seperti itu. Tapi aliansi Weilong, bukankah itu aliansi yang harus ditaklukkan? Sekte Iblis. Wajah Nangong Xier suram. Mo Wen melengkungkan bibirnya dan melanjutkan. Kami dianggap sebagai pemain bagus dari faksi utama pada saat itu, tetapi kami dikalahkan dalam pertempuran pertama. Setelah itu, Suhan menulis surat dan mengirim seseorang untuk mengundang Sage Konfusianisme dari Akademi Tao dari Tianshifu. Jun dan Master Sekte dari Sekte Tianmen, Nangong Yunhuo, datang untuk membantu. Sekte Tianmen tempat Nangong Yunhuo berada tidak jauh dari pantai Laut Cina Selatan, jadi saya datang dengan semua elit. Tanpa mereka, kita mungkin akan kalah dalam perang itu. Yan Xiaotang, bisakah kamu melihat dengan jelas dari jarak seperti itu? Apakah kamu ingin lebih dekat? Sudah hampir sampai. Yan Xiaotang melambaikan tangannya, dan sebuah jarum perak terbang dari tangannya, menggaruk kuku pipi Subai di atas pilar. Dia mengeluarkan cangkir kayu kecil dari tangannya dan menyerahkannya kepada Zhao Xiaqiu. Bantu aku melepas jarum itu. Nangong Xier melirik ke arahnya. Yan Xiaotang di luar rumah. Dan kemudian di Mo Wen sekilas, lalu apa? Jangan khawatir, ketika ceritanya selesai, hari-harimu di kota iblis akan lama. Mo Wen dengan lembut menekan pedang di tangan Nangong Xier, kita bisa bicara perlahan. Kenapa memberitahuku? Ini, Nangong Xier gemetar. Karena aku melakukan semua kejahatan di Castlevania. Mo Wen mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak mengerti. Nangong Xier menggelengkan kepalanya. Sang Lin Tiangong percaya bahwa itu adalah kebaikan terbesar bagi dunia ini bahwa semua cerita telah menjadi seperti sekarang. Mo Wen berbalik dan berjalan keluar rumah. Saya tidak membutuhkan kebaikan ini. Jadi cerita di sini adalah apa yang Anda inginkan. Dengar. Lihat, Tuan Muda Su lelah, biarkan dia tidur nyenyak. Menurut perintah Tuan Kota, Yan Xiaotang melemparkan proyektil ke dalam sangkar besi. Layar asap menyebar, dan ketika menghilang lagi, Subai sudah tidur di dalamnya. Zhao Xiaqiu berjalan ke rumah, menarik rantai besi, dan menarik sangkar ke atas. Nangong Xier buru-buru masuk, memeriksa napas Subai, dan menemukan bahwa dia benar-benar tertidur. Di luar Castlevania, lusinan kuda hitam murni yang diparkir di lereng bukit kecil, melihat obor yang tersebar di sekitar. Pria berbaju hitam melepas tudungnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya mereka semua ada di sini. Patriark Dongfang, seorang pria di topeng keluar dari kegelapan. Pria berpakaian hitam, di kepala menoleh ke kudanya dan menatap pria bertopeng, Wenxi, wakil kursi Institut Seribu Mesin. Pria bertopeng itu mengangguk. Patriark Dongfang memiliki mata yang bagus. Pria berpakaian mencibir, aku mengenali milikmu. Payung. Petik 2. Kami telah menyiapkan perjamuan di Menara Kepala Naga di Sanglin Tiangong. Kami mengundang Patriark Dongfang untuk datang.
Wen telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Kata Wen Si perlahan-lahan. Pemuda dengan tombak panjang di sampingnya menunggang kudanya ke depan. Kami telah bepergian jauh dalam semalam. Pemilik rumah lelah, mengapa kita tidak menunggu besok? Petik 2. Tidak perlu. Mengangguk, aku akan pergi setelah itu. Wen Si membantu topengnya. Saya telah mendengar bahwa pemilik keluarga Dongfang ramah. Dan berbicara dengannya terasa seperti angin musim semi. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar. Pemiliknya dari keluarga Dongfang berkata dengan ringan, kalian berdua mantan pemilik Xie Kanhua pantas mendapatkan deskripsi seperti itu. Hanya bercanda, Wen Si berbalik dan pergi. Di tenda merah besar, benar-benar ada meja 8 dewa. Meja itu dipenuhi banyak anggur dan sayuran. Pria tua berbaju putih itu menyentuh jari giok di tangannya dan berkata dengan lemah, saya mendengar bahwa semua apakah Anda orang yang hebat? 4 keluarga besar di Jiangnan, keluarga Wang, keluarga Dongfang, dan keluarga Lu semuanya adalah patriark, dan orang-orang dari keluarga Xie masih dalam perjalanan, tetapi mereka hampir sama. Dan 4 keluarga besar hari ini telah lama menjadi 3 keluarga besar. Adapun Deis Mansion, Liu Duohan, pemilik Villa Tiansui, dan Musi, pemilik Balai Tiansu, datang sendiri, sementara Tian Xiao Yunjing tidak menanggapi panggilan kami. Jawab Wen Si, ini semua adalah penguasa faksi, dan saya hanya kepala Akademi Qingming. Pria tua itu menyipitkan matanya, sayangnya saya tidak yakin. Tuan Long sangat dihormati dan dihormati oleh semua orang di generasi saya. Tuan, jangan khawatir. Pria berjubah merah mendorong tirai tenda dan melangkah masuk. Patriark Wang. Tuan Long mengepalkan tinjunya. Keluarga Wang Ruoksu. Saya telah melihat kursi kepala naga. Patriark keluarga Wang membalas hormat. Silakan duduk. Tuan Long mengangguk. Tepat ketika Wang Ruoksu duduk, pria kekar lain mendorong pintu dan berjalan masuk. Pria itu memiliki wajah penuh daging. Pada hari musim gugur yang dingin ini, dia hanya mengenakan satu kemeja, menunjukkan otot-otot simpul Qiu, dan ada sepasang tangan yang tergantung di pinggangnya. Palu itu sangat kontras dengan Wang Ruoksu, yang cukup halus. Ketika Wang Ruoksu melihatnya, dia segera tersenyum dan berjalan pergi. Saudara Lu ada di sini. Pria itu menepuk otot dadanya, ini benar-benar menunjukkan dadanya. Tuan Long berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Patriark Lu, kita harus menjadi yang pertama. Senang bertemu denganmu. Pria itu memandang Tuan Long dan tersenyum. Garis kepala naga tersebar di seluruh dunia, dan tidak banyak orang yang ingin bertemu kamu. Tuan Long menyipitkan matanya sedikit. Wang Ruoksu segera kemudian dia berkata, kakak Lu selalu suka bercanda. Jangan pedulikan kursi kepala naga. Lu Tianxing telah melihat kursi kepala naga. Salah, saya orang yang kasar. Saya bermain senjata di toko pandai besi setiap hari, jadi saya tidak bisa membuat lelucon. Ya, hanya untuk lebih lugas. Lu Tianxing menepuk palu di pinggangnya. Tuan Long berkata sambil tersenyum, saya juga menyukai seni menempa. Senjata saya dibuat sendiri. Saya mendengar suara Anda dari saudara Lu dari jauh. Tirai ditarik lagi, dan seorang pria berpakaian hitam masuk. Pria itu tidak setampan patriark keluarga Wang, tetapi dia tidak sekasar patriark dari keluarga Lu. Tangguh, seluruh orang memiliki temperamen yang halus, memberi orang perasaan yang sangat acuh tak acuh. Aku Dongfang Yun. Lu Tianxing menghampiri dan memeluk pria berbaju hitam itu. Sudah lama aku tidak melihatmu. Dongfang Yun, aku mendorongnya pergi sambil tersenyum. Kamu berkeringat, menjauhlah. Saudara Dongfang. Wang Ruoksu mengangguk pada Dongfang Yun. Kakak Wang, jawab Dongfang Yun sambil tersenyum, lalu menatap Tuan Long. Saya telah melihat kursi kepala naga. Saya telah melihat Patriark Timur. Tuan Long menyentuh jari giok di tangannya, lalu 4 keluarga besar, maka hanya anggota keluarga Xie yang belum tiba. Wang Ruoksu mengangkat alisnya. Tidak masalah jika anggota keluarga Xie tidak ada di sini, itu hanya untuk mengarang nomor. Mendengar sarkasme dalam kata-kata Wang Ruoksu, Dongfang Yun saya tersenyum dan tidak berbicara. Tetapi Lu Tianxing cukup tidak puas, kata-kata saudara Wang buruk, keluarga Xie memiliki banyak orang,
Tetapi pemilik keluarga, Cieli, telah kepribadian yang lembut dan terlahir dengan penyakit dingin. Begitu banyak hal yang tersisa untuk kita bertiga. Kali ini, saya harap mereka akan melakukan bagian mereka. Wang Ruoxu mencibir. Sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Aku cukup beruntung bertemu dengan kepala 3 keluarga besar. Orang lain masuk ke tenda. Tuan Liu, Tuan Long memanggil. Orang yang datang adalah Liu Duohan, pemilik villa Tianshui yang memimpin kerumunan ke Tianxiao Yunjing hari itu. Mu Yi terluka parah hari itu, tetapi dia hanya terluka ringan. Datang ke sini, karena dia baru saja berubah dari muda, pemilik desa menjadi pemilik desa, dan sangat perlu membangun pamornya di sungai dan danau. Aku tidak suka Tianshui Villa. Lu Tianxing mengangkat kepalanya dan menyesap teh. Ekspresi Liu Duohan menegang di wajahnya. Tetapi untungnya Wang Ruoxu menarik kursi di belakangnya. Liu Shaozu baru saja naik tahta. Dia harus pergi ke Tianshui Villa untuk minum. Segelas anggur adalah satu-satunya cara untuk merayakannya. Dan jika kita bertemu di sini hari ini, lebih baik minum anggur ini di sepanjang jalan. Dongfang Yunyi menepuk pundak Lu Tianxing sambil tersenyum dan berkata kepada Liu Duohan, Tianshui Villa meminta keluarga Lu untuk meminta setumpuk pisau baja berkualitas tinggi. Sudah 3 bulan sejak barang diambil, tapi perak belum tiba. Jadi Patriark Lu sedang dalam suasana hati yang buruk, jangan khawatir tentang itu. Liu Duohan tampak malu, pasti ada yang tidak beres. Setelah saya kembali ke villa, saya segera meminta akuntan untuk mengirim uangnya habis. Orang-orang belum datang. Tuan Long mengganti topik pembicaraan. Wensi berjalan keluar, aku akan melihat keluar. Begitu dia membuka tirai, dia melihat seorang pria tampan di sini berdiri di sana. Ini kamu. Wensi terkejut. Ini aku, apakah aku berhak masuk? Pemuda itu tertawa. Tentu saja. Wensi segera berbalik untuk menyingkir. Pemuda itu melangkah masuk ke dalam tenda dan menatap Tuan Long yang duduk di kursi utama. Tuan Long juga menatapnya. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengingat nama orang di depannya setelah melihatnya. Waktu yang lama. Wen Xineng menempatkannya di tenda, menunjukkan bahwa dia pasti orang penting di faksi besar. Tetapi Tuan Long benar-benar merasa bahwa orang ini terlalu naif. Terima kasih, Xie Xing, kali ini dari Metabolit. Pemuda itu berkata perlahan. Xing Yilang. Wang Ruoxu memecahkan cangkir teh di depannya dan menatap Xie Xing dengan kejam. Beraninya kau datang ke sini. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.